Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Iya, baik. Seperti biasa anak-anak, mari kita berdoa sebelum melakukan atau melaksanakan belajar. Kali ini doa ibu yang akan memimpin. Silahkan anak-anak mengambil sikap. Berdoa mulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Om. Baik anak-anak, seperti biasa setelah berdoa kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Ini untuk meningkatkan rasa cinta dan bakti kita kepada tanah air dan bangsa. Anak-anak, untuk kali ini mau menyanyikan lagu apa? Oh ya, Garuda Pancasila. Silakan, yang memimpin siapa? Sati. Ya, Sati ke depan silakan nak. Ibu hitung, ibu ini ya, dari sini ke komando. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semangat ya anak-anak ya. Ya, anak-anak ibu yang luar biasa. Baiklah, untuk hari ini ada yang tidak berangkat, nah? Berangkat semua ya. Iya, bagus. Semangat kita untuk belajar agama harus semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran tentang proses perkembangan agama Hindu di Indonesia, kita buat kesepakatan belajar terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu apa? Santun dalam berbicara. Kemudian yang kedua, berani mengeluarkan pendapat. Dan yang ketiga, apa? Iya benar, mendengarkan dengan baik ketika guru dan teman sedang berbicara. Iya. Baik anak-anak, untuk pertemuan minggu yang lalu, apa anak-anak masih ingat apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Iya, tentang pancayatnya. Untuk CP terbaru pembelajaran kita pada minggu yang lalu yaitu tentang pancayatnya. Salah satu bagian dari pancayatnya itu apa? Iya, fitrayatnya. Fitrayatnya itu adalah hutang budi kita kepada leluhur sehingga kita melakukan korban suci yang tulus dan ikhlas kepada leluhur atau pitra. Makanya disebut fitrayatnya. Nah, anak-anak, menurut kalian, bagaimana, kenapa kita bisa beragama Hindu? Apakah karena leluhur kita? Kemudian kalau kita beragama Hindu itu karena leluhur kita, terus leluhur kita beragama Hindu karena siapa? Siapa yang membawa agama Hindu ke Indonesia sehingga kita bisa beragama Hindu? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Oh, belum. Baik, kita akan bahas dalam pembelajaran kali ini. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang proses perkembangan agama Hindu di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, anak-anak akan mengetahui bagaimana proses perkembangan agama Hindu di Indonesia. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti diharapkan mampu menceritakan tentang proses perkembangan agama Hindu di Indonesia. Nah, manfaatnya tentu saja anak-anak akan paham tentang proses perkembangan agama Hindu di Indonesia. Kemudian nanti Ibu juga melakukan penilaian.
Nah, ada 3 macam penilaian. Yang pertama, penilaian kognitif, Ibu akan berikan anak-anak berupa LKPD dan permainan, yaitu permainan kuisis seperti yang kita lakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan Ibu nanti juga akan mengobservasi bahwa anak-anak itu sudah melaksanakan komitmen. Nah, ini untuk penilaian sikap. Nah, untuk yang terakhir, Ibu juga akan melakukan penilaian ketika anak-anak bercerita ke depan, ya, bercerita tentang proses perkembangan agama Hindu di Indonesia. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu. Kita pakai kelompok yang kemarin ya, Nak ya. Kelompok 1 Sati, kelompok 2 Nata, dan kelompok 3 siapa? Iya, Sita. Nah, sekarang Ibu akan share video pembelajaran tentang proses perkembangan agama Hindu di Indonesia. Om Swastiastu. Sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Proses perkembangan agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu pertama kali muncul di India. Agama Hindu muncul di lembah Sungai Sindhu. Ajarannya diterima oleh Maharshi melalui wahyu yang didapat pada tempat dan waktu yang berbeda. Agama Hindu dikenal dengan istilah Sanatana Dharma, yang berarti kebenaran atau agama yang tetap kekal dan abadi. Kata Hindu berasal dari kata Sindhu yang diucapkan Hindu oleh orang-orang Persia yang datang ke India. Masuknya agama Hindu membawa perubahan budaya di Indonesia, terutama terjadi pada budaya tulis-menulis yang mengubah zaman prasejarah menjadi zaman sejarah. Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan sejak tahun 400 Masehi. Banyaknya prasasti yang ditemukan di Pulau Jawa dan lontar-lontar yang ditemukan di Pulau Bali menunjukkan bahwa agama Hindu disebarkan oleh Maharshi Agastya dari India ke Indonesia. Berkat keberanian dan kemuliaannya, Maharshi Agastya disebut sebagai Agastya Yatra, yaitu perjalanan suci dan berani Maharshi Agastya yang pantang menyerah dalam kemuliaannya untuk menyebarkan ajaran agama Hindu. Pita Segara atau Bapak dari Lautan, yang artinya jasa mulia beliau yang tanpa takut mengarungi samudera luas demi menyebarkan ajaran Dharma. Santi, Santi, Santi. Oh. Mengunjungi salah satu kelompok yang lain dengan perwakilan dari salah satu kelompok. Nah, ini Ibu akan berikan kalian LKPD yang harus kalian kerjakan. Bisa dilihat anak-anak? Baiklah anak-anak, Ibu akan tampilkan LKPD pembelajaran tentang proses perkembangan agama Hindu di Indonesia. LKPD proses perkembangan agama Hindu di Indonesia. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ada 3, yaitu 1, melalui penerapan model pembelajaran based learning atau PBL, peserta didik dapat menjelaskan proses perkembangan agama Hindu di Indonesia. 2, tujuan pembelajaran afektif. Melalui penerapan pendekatan pembelajaran saintifik, peserta didik mampu menunjukkan sikap santun, berani, dan kritis dalam berdiskusi tentang proses perkembangan agama Hindu di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran
yaitu tentang psikomotorik. Dengan menggunakan metode storytelling, siswa dapat menceritakan kembali proses perkembangan agama Hindu di Indonesia secara kronologis. Nah, petunjuk belajar. Pada petunjuk belajar kali ini, anak-anak lakukan setiap langkah-langkah pembelajaran pada LKPD ini sesuai petunjuknya. Tanyakan kepada ibu guru kalian jika kalian belum memahaminya. Sebelum memulai pelajaran, awali dengan puja guru atau doa awal belajar. Nah, setelah kalian membaca dan memahami tujuan belajar pada setiap pertemuan atau kegiatan dengan baik. Setelah kalian mengerjakannya, akhiri pembelajaran dengan doa belajar. Nah, pada pertemuan satu ini, tujuannya siswa dapat menjelaskan proses perkembangan agama Hindu di Indonesia dan dapat menceritakan kembali secara kronologis. Nah, bagaimana proses perkembangan agama Hindu di Indonesia? Ayo menyimak. Silakan kalian simak video tentang proses perkembangan agama Hindu di Indonesia. Nah, itu ada link YouTube-nya. Bisa kalian buka kembali jika tadi waktu Ibu menampilkan video pembelajaran kurang jelas, anak-anak bisa klik diulang lagi ya, bisa dipahami lagi supaya lebih jelas. Nah, ini tentang materi proses perkembangan agama Hindu. Agama Hindu pertama kali berkembang di India, yaitu tepatnya di lembah Sungai Sindhu. Agama Hindu juga dikenal dengan istilah Sanatana Dharma yang artinya agama yang tetap kekal dan abadi. Agama Hindu berasal dari kata Sindhu yang disebut Hindu oleh orang-orang Persia. Masuknya agama Hindu membawa perubahan besar pada budaya tulis-menulis yang merubah dari status zaman prasejarah menjadi zaman sejarah. Ajaran Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia pada tahun 400 Masehi. Berdasarkan bukti peninggalan sejarah dan lontar-lontar, diketahui bahwa Maharsi Agastya yang menyebarkan ajaran Hindu dari India ke Indonesia. Dan berkat jasanya, Maharsi Agastya diberi julukan Agastya Yatra dan Pita Segar. Ayo mengerjakan LKPD. Proses perkembangan agama Hindu di Indonesia. Berikut ini ada beberapa pilihan tugas yang dapat kalian pilih. 1. Kalian bisa membuat timeline tentang proses perkembangan agama Hindu di Indonesia, kemudian bercerita di depan kelas. Nah, yang kedua, kalian bisa membuat peta proses perkembangan agama Hindu di Indonesia, kemudian bercerita di depan kelas. Dan yang ketiga, kalian bisa bercerita di depan kelas tanpa menggunakan timeline ataupun peta tentang proses perkembangan agama Hindu di Indonesia. Nah, sekian tugasnya. Bisa kalian kerjakan dari sekarang. Dan terima kasih. Demikian anak-anak, silakan dikerjakan. Baik kelompok 1, 2, dan 3. Kan? Saya, Ibu beri waktu. Ya, kelompoknya Sati, sudah? Kalau sudah, kalian kerjakan. Nanti kalian bisa memilih yang pertama bisa menggunakan timeline, kemudian yang kedua bisa menggunakan peta, dan yang ketiga bisa menggunakan cerita atau meresume. Kalian bisa pilih sendiri tugasnya. Gimana anak-anak sudah? Kalau sudah, silahkan kelompok 1, apa kelompok 2? Oh iya, kelompok 3. Silahkan kelompok 3 yang maju. Kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Ya, Sita, kelompok Sita. Silahkan Sita. Sita menggunakan apa, nak? Oh iya, bercerita tanpa menggunakan peta atau timeline. Boleh, silahkan. Kemudian kelompok 2. Siapa? Nata, ya silahkan Nata. Nata menggunakan apa, nak? Menggunakan peta? Iya. Kemudian kelompoknya Sita? Iya, bagus, pintar semua anak-anak ibu. Bagaimana kesimpulannya? Bahwa agama Hindu berkembang dari India, yaitu tepatnya di lembah Sungai Sindhu, kemudian dibawa ke Indonesia oleh Maharsi siapa tadi? Dijelaskan dalam video tadi?
Iya, Maharshi Agastya. Agama Hindu berkembang di 100 Masehi. Nah, ya, pada tahun 400 Masehi, agama Hindu sudah mulai berkembang, yaitu tepatnya di mana? Di Kalimantan Timur, yaitu di lembah Sungai Mahakam. Lembah Sungai Mahakam, yaitu dengan nama kerajaannya, Kerajaan Kutai. Bagaimana anak-anak? Bisa disimpulkan tadi ya? Baik, sekarang kita akan bukan ice breaking dulu. Karena anak-anak, Ibu yakin sudah lelah. Biar kita nambah asik dulu. Kita ice breaking ya, nak ya. 5, 4, 3, 2. Gimana anak-anak? Senang tidak? Baik anak-anak, silahkan sekarang tiap-tiap kelompok menyimpulkan bagaimana kesimpulan dari tugas kalian yang tadi. Silahkan disimpulkan. Sudah? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa agama Hindu berkembang dari India, kemudian dibawa ke Indonesia. Baik, terima kasih tadi untuk kelompok 1, 2, dan 3 sudah berani tampil ke depan untuk bercerita tentang proses perkembangan agama Hindu di Indonesia. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian kuisis. Silahkan buka linknya di HP kalian. Kalian kerjakan, silahkan mulai.
untuk kali ini yang mendapat juara satu adalah Sita. Kasih tepuk dulu untuk Sita. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita kali ini dapat bermanfaat. Karena sudah di penghujung waktu, Ibu akhiri dengan mengucapkan Prama Santi. Oh ya, sebelumnya untuk minggu depan kita akan belajar tentang perkembangan agama Hindu di Indonesia. Silahkan anak-anak persiapkan materinya dari sekarang. Baik, mari bersama-sama kita tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.